Jadi kita pada malam hari ini memahami tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuk Rasulullah SAW tentang ibadah zakat yang sangat mulia ya Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita pahami adalah zakat itu perintah Allah yang sangat tegas di dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan bukan hanya sekedar anjuran tentang zakat, namun kewajiban yang mengikat bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya. Jadi menurut Al-Quran Bapak Ibu, zakat itu hukumnya wajib, ya, bukan sesuatu hal yang sunnah, apalagi mubah, gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran sudah sangat tegas sekali Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Makanya para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut itu memberikan hukuman wajib ya bagi pelaksanaan zakat bagi seorang muslim yang sudah memenuhi kriterianya. Nah, dan juga di samping Al-Quran mewajibkan kita untuk membayar zakat, Al-Quran juga dalam salah satu hadis, bahkan banyak hadis ya, mulai dari hadis Bukhari, Muslim, itu hadis yang meriwayatkan tentang bahwasanya zakat itu adalah rukun rukun Islam. Jadi posisi zakat dalam rukun Islam itu adalah nomor tiga. Nah, dia menjadi semacam eh, tiang-tiang agama kita ya, itu rukun-rukun agama kita. Yang namanya rukun secara fikih Bapak Ibu itu kalau tidak kita kerjakan maka bisa dibilang secara fikih Islam kita batal atau secara hukum kita bukan lagi orang Islam. Maka orang-orang yang tidak menunaikan zakat menurut hadis yang dikatakan sebagai rukun Islam maka nggak bisa dibilang dia itu orang Islam sebenarnya kalau dia tidak membayar zakat. Nah, dari Al-Quran dan hadis ini Bapak Ibu, itu sangat jelas sekali perintah tegas tentang pelaksanaan zakat bagi muslim-muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat. Eh, Selanjutnya, kita akan bicara tentang eh, fungsi zakat itu sebenarnya. Apa hikmah di dalam Al-Quran dan hadis? Kenapa Allah mensyariatkan wajibnya zakat kepada kita seorang muslim, sebagai muslim? Yang pertama adalah, menurut Al-Quran dan hadis, dalam surat At-Taubah ayat 103 dan Al-Baqarah ayat 110 Bapak Ibu, zakat itu fungsi utamanya adalah menyucikan sesuai dengan kata dasar dari zakat itu sendiri, suci. Apa yang disucikan oleh oleh zakat ini Bapak Ibu? Nah, ini yang menarik ternyata. Yang pertama adalah dalam surat At-Taubah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi ini dasar atau dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya fungsi dari zakat itu adalah mensucikan. Nah, dan hebatnya lagi, ini yang coba kita maknai bersama Bapak Ibu. Zakat itu menyucikan dua hal sekaligus. Satu adalah harta kita, yang kedua adalah jiwa kita. Kenapa harta perlu disucikan Bapak Ibu? Kan sederhananya ya, logika kita berpikir sesuatu yang perlu disucikan itu berarti mengandung sesuatu yang kotor. Pertanyaan kita adalah apakah di harta kita itu ada sesuatu yang kotor? Jawabannya mungkin banyak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita hidup zaman sekarang itu benar-benar tidak seperti di zaman dulu. Kalau dulu orang nyari harta tuh, nyari makan tuh hanya cukup berburu ya. Jadi nggak ada yang abu-abu istilahnya. Kalau di zaman modern sekarang Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindari sistem yang namanya sistem riba. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah itu mengisyaratkan orang itu di di akhir zaman nanti tidak bisa menghindar diri dari riba. Sekalipun dia tidak mau makan riba, dia kena debunya. Hari ini Bapak Ibu, kita terikat dengan sistem payment yang digital. Bapak Ibu boleh cek lah sistem payment digital di HP Bapak Ibu sendiri masing-masing. Apakah ada yang benar-benar bebas dari bank konvensional contohnya atau
dompet digital konvensional gitu ya, silahkan dicek atau kartu ATM-nya atau dompet digitalnya. Nah, nggak agak sulit orang menghindar sekarang dari debu-debunya riba. Kemudian ada juga penghasilan-penghasilan kita ini Bapak Ibu yang tidak sepenuhnya bersih. Contoh, kita digaji tetap setiap bulan gitu ya. Contohnya sebagai PNS, harusnya masuk jam setengah delapan, eh, kadang-kadang kita masuk terlambat. Nah, atau seorang guru contohnya. Seorang guru PNS, kadang disuruh ngajar 2 jam, hanya nggak sampai 2 jam. Kadang sejam 50 menit dan lain-lain dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali harta-harta kita ini Bapak Ibu yang tanpa kita sengaja, dalam tanda kutip, tanpa kita sengaja, itu terkotori, ya, terkotori. Maka zakat itu berfungsi adalah menyucikan harta-harta kita yang dalam tanpa kesadaran kita ternyata itu kotor sebenarnya. Yang kita mungkin nggak paham, nggak sadar, atau nggak memahaminya dengan baik. Maka dengan zakat itu bisa disucikan hartanya. Itu makna penyucian zakat terhadap harta yang pertama. Yang kedua, makna penyucian eh, dari zakat adalah mensucikan jiwa. Ini hebatnya zakat Bapak Ibu. Jadi dia menyucikan yang zohir, yang kelihatan, dan yang batin, yang tidak kelihatan gitu ya. Nah, jiwa ini adalah bagian dari batin kita. Apa yang dibersihkan oleh zakat terhadap jiwa kita ini? Apa yang disucikan oleh zakat terhadap jiwa kita ini? Yang pertama Bapak Ibu adalah udah dipastikan sifat kikir. Sifat kikir ini banyak sekali ayat Al-Quran yang mensinyalir bahwasanya sifat kikir bukanlah sifat seorang muslim. Ya, sifat seorang muslim adalah dermawan, mau membantu dan menolong orang lain. Nah, dengan membayar zakat, sebenarnya dia melatih jiwa kita, mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat kikir tersebut. Sifat apa lagi yang muncul selain kikir? Yaitu sombong. Sombong nggak mau bantu orang gitu ya. Sombong tidak ngerasa peduli dengan orang gitu ya. Nah, sifat-sifat hati atau sifat-sifat jiwa yang seperti kikir, sombong, itu dilatih atau ditraining oleh syariat zakat supaya jiwa kita tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ngerasa jiwa kita ini kikir gitu ya, tidak lagi ada hati yang sombong, tidak lagi ada hati yang apa tuh lawan dari empati ya, yang nggak punya, yang hanya memikirkan egonya sendiri gitu ya, hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri tanpa peduli dengan orang lain dan lingkungannya. Nah, jiwa yang gersang seperti itu, yang dipenuhi dengan rasa apa perilaku kikir, rasa sombong, kemudian ego dan individualistik yang tinggi, hal-hal ini bisa disucikan dengan zakat, bisa ditraining dengan membayar zakat. Nah, Bapak Ibu semua, inilah makna yang tersirat di dalam Al-Quran. Fungsi zakat yang paling utama sekali Bapak Ibu. Di samping memang itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwasanya zakat itu wajib hukumnya. Namun di belakang kewajiban itu di dalam Al-Quran itu menyimpan fungsi-fungsi yang luar biasa. Kenapa kita harus berzakat? Dan fungsi utamanya atau fungsi yang pertama adalah dia mampu mensucikan harta kita dari pendapatan-pendapatan dalam tanda kutip yang abu-abu yang tidak kita sadari, bukan disengaja Bapak Ibu ya, kalau disengaja nggak akan bersih sama zakat, tapi yang tidak kita sadari sama sekali dan tidak bisa kita hindari. Dan juga zakat mampu mentraining jiwa kita supaya terhindar dari sifat-sifat tercela seperti kikir, sombong, dan ego yang tinggi. Nah, ini fungsi yang pertama Bapak Ibu. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, surat atau upah ayat
100, 103. Kemudian selanjutnya adalah kita juga mencoba ya menghitung Bapak Ibu. Seberapa penting zakat itu di dalam Al-Quran? Ternyata di dalam Al-Quran, zakat itu disebut sebanyak 31 kali ya. 31 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Apa maknanya? Dan juga sebelum kita jelaskan, dan juga di dalam rukun Islam, zakat itu di posisi nomor 3 ya, sebagai rukun Islam setelah setelah sholat. Angka-angka ini Bapak Ibu, atau fakta ini, itu mempertegas kepada kita kedudukan zakat sebagai ibadah yang tidak main-main pentingnya dalam dalam Islam ya. Seperti yang disampaikan oleh Al-Qur'an sebanyak 31 kali dan juga disampaikan oleh hadis Rasulullah tentang rukun Islam di mana menyebutkan zakat di posisi nomor 3. Nah, penyebutan berulang itu menunjukkan pentingnya zakat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan spiritual dan sosial umat Islam, serta menjadi pondasi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Nanti di akhir sesi kita akan bahas apa dampak zakat itu terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat dan kita coba cari tahu bagaimana Al-Quran begitu eh, besarnya perhatiannya terhadap terhadap zakat. Nah, ya 31 ini referensinya ada di dalam buku Misteri Angka di balik Al-Quran ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicari buku tersebut. Nah, yang menarik juga fungsi zakat menurut fungsi zakat yang disinyalir oleh Al-Quran itu Bapak Ibu, itu iman itu harus punya konsekuensi kepada keadilan. Keadilan apa? Keadilan ekonomi, Pak. Tadi sudah disampaikan, zakat itu perintahnya wajib. Namun, di samping dia bisa mensucikan harta dan jiwa kita, zakat itu juga wujud dari keimanan kita, dan iman itu harus berdampak kepada bagaimana menciptakan keadilan. Tentunya dalam konteks zakat adalah keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Selanjutnya Bapak Ibu, itu zakat di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah hadis-hadis tentang zakat. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak banyak membahas teknis pelaksanaan operasional dari zakat. Nah, fungsi hadis adalah sama sebenarnya kayak sholat ya. Sholat itu tidak ada dalam Al-Quran tentang bagaimana pelaksanaannya, bentuk pelaksanaannya, waktunya, mohon maaf, rakaatnya itu nggak ada. Sama kayak zakat. Zakat juga secara umum dibahas dalam Al-Quran. Sedangkan pelaksanaannya itu ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu berfungsi dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sama halnya dengan zakat. Perintah umumnya ada di dalam Al-Quran, penjelasan operasionalnya itu ada di dalam hadis. Dan eh, hadis-hadis tentang zakat ini, Bapak Ibu, itu memberikan panduan yang sangat detail. Ya, di dalam hadis-hadis Nabi kita tentukan ketentuan-ketentuan nisab namanya. Nisab itu kadar minimum yang harus kena zakat. Ya, itu ada di dalam hadis. Jadi ketentuan nisab. Juga ada ketentuan tentang haul. Haul itu waktu. Ya. Berapa lama suatu benda atau materi atau barang yang punya nilai ekonomis itu wajib kena zakat. Itu namanya haul. Kemudian bagaimana cara pembagiannya, gitu ya. Nah, ini sebagian besar operasional ini ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran memberikan panduan umum tentang zakat, sedangkan hadis memberikan panduan operasional, bentuk teknis pelaksanaan ya, bentuk pelaksanaan dari zakat itu sendiri. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa hadis populer ya tentang zakat. Yang pertama adalah hadis riwayat Tirmizi nomor 1952 ya, 1952. Yang intinya hadis itu berbunyi, orang yang membayar zakat hartanya tidak akan berkurang. Nah, jadi Bapak Ibu menurut hadis, orang yang bayar zakat itu secara matematik memang berkurang. Tapi secara maknawi, menurut Allah dan Rasulnya, itu hartanya nggak akan berkurang. Artinya akan diganti sama Allah ya. Jadi Allah akan berikan keberkahan bagi orang-orang yang menunaikan zakat dengan ikhlas. Ini ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya hadis nomor dua Bapak Ibu. Ada juga hadis populer, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1773. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, zakat itu adalah hak fakir atas orang kaya. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Ternyata zakat itu menurut hadis yang 2,5% gitu ya dari uang pendapatan kita, kalau sekarang namanya zakat profesi, ternyata itu bukan punya kita. Sebenarnya itu adalah punya asnafnya zakat. Ya. Kalau dalam redaksi hadis ini punya fakir ya, punya fakir miskin atau asnafnya zakat. Jadi sebenarnya yang ada di kita itu ya hak orang lain sebenarnya, 2,5%. Yang kita berikan 2,5% itu menurut hadis ini adalah ya memang punya dia. Maka kalau nggak kita berikan itu, berarti kita ngambil punya orang lain sebanyak 2,5%. Berarti kita zolim, Pak. Maka orang yang nggak membayar zakat, itu adalah orang zolim sebenarnya. Karena dia memakan harta orang orang lain. Karena Rasulullah SAW itu udah menyampaikan dalam hadis, kalau zakat itu bukan hak orang kaya. Ya, dia adalah hak orang fakir atau asnafnya zakat. Jadi kalau orang kaya membayar zakat, Pak, itu sebenarnya bukan dermawan namanya. Itu memang sudah seharusnya dia begitu. Karena itu memang bukan punya dia, itu bukan hartanya dia. Gitu ya. Terus juga ada hadis selanjutnya adalah hadis yang juga terkenal, yang populer ya tentang zakat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2541. Nah, hadis ini adalah berbunyi inti dari hadis ini berbunyinya Bapak Ibu. Ini hadisnya panjang-panjang semua ya Pak Ibu ya, tapi kita ambil poin-poin yang penting. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Ya, ini perlu saya garis bawahi hadis-hadis ini panjang-panjang semua nih ya Pak Ibu ya. Redaksinya panjang banget, tapi ini kita ambil poin-poin penting dari redaksi yang ada itu. Nah, ternyata sedekah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu, zakat itu masuk dalam kategori sedekah. Jadi sedekah itu kurang lebih rumahnya, di dalam rumah itu ada kamar-kamarnya. Nah, salah satu kamar namanya zakat Bapak Ibu. Jadi zakat itu sebenarnya bagian dari sedekah. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2541 disampaikan, sedekah itu sebenarnya mampu memadamkan kesalahan. Bapak Ibu saya tanya, dalam hidup kita pernah nggak melakukan kesalahan? Jawabannya pasti pernah, siapapun itu. Dan bahkan kesalahan yang berulang-ulang dan yang sama. Gitu ya. Nah, salah satu cara untuk memadamkan kesalahan itu, ya, supaya nggak berulang-ulang lagi, supaya tidak apa ya, tidak terjadi lagi dengan diri kita, maka menurut Rasulullah SAW itu adalah dengan sedekah. Salah satunya adalah dengan berzakat. Jadi fungsi zakat menurut hadis ini adalah mampu menghapus kesalahan dan dosa. Baik Bapak Ibu semua, tadi Al-Quran sudah mewajibkan zakat kepada kita, kemudian mengasih tahu kepada kita kalau zakat itu fungsi utamanya adalah membersihkan harta dan jiwa kita. Kemudian Rasulullah juga bilang melalui hadis-hadisnya bahwasanya kalau kamu berzakat, hartamu nggak akan berkurang. Zakat itu sebenarnya bukan punya kamu, itu haknya fakir kata Rasulullah. Dan kalau kamu berzakat kata Rasulullah, kesalahan-kesalahan kamu itu akan dipadamkan, kan dihilangkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh hadis Bapak Ibu itu benar-benar luar biasa.
bagaimana kedudukan zakat dalam syariat Islam dan apa dampaknya bagi seorang muslim kalau dia menunaikan zakat dengan baik. Dan juga lanjutan hadis yang lainnya, kata Rasulullah SAW, ternyata zakat itu tidak hanya berdampak di dunia seperti yang ada sekarang, Bapak Ibu. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Namun, zakat itu menurut hadis riwayat Ahmad ya, nomor 17.351. Zakat itu mampu menjadi naungan orang mukmin pada hari kiamat nanti. Jadi, hari kiamat itu, Bapak Ibu, dalam banyak ayat dan hadis itu digambarkan sangat-sangat menyusahkan, Pak. Yang juga kita pahami sebagai hari pengadilan. Hari di mana semuanya dihitung dan dihisap. Tidak ada yang lepas dari hitungan dan hisap itu. Kalau dulu di dunia dia punya orang dalam, gitu ya Pak ya, Bu ya, punya kenalan pejabat, maka di akhirat nanti semua itu nggak lagi berlaku, Pak. Ada orang di dunia ini melakukan kesalahan, dia bebas-bebas saja, Pak. Nggak pernah dihukum sampai matinya bahkan. Nggak pernah kena penjara, nggak pernah kena tangkap gitu ya. Lewat-lewat aja. Nah, selama di dunia memang begitulah hukumnya, Pak. Hisab itu tidak sepenuhnya terjadi untuk kehidupan kita di dunia. Masih ada keluarga yang bisa menolong kita kalau kita lagi susah. Masih ada paman kita yang bisa menolong kita kalau kita lagi susah. Masih ada orang tua kita yang bisa menolong kita kalau kita lagi ada masalah. Baik masalahnya bagus, baik masalahnya berurusan dengan hukum maupun masalah pribadi kita. Namun berbeda halnya nanti di hari kiamat atau di akhirat. Kita akan disibukkan dengan urusan kita masing-masing, Mbak. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah katakan seorang ayah atau orang tua nggak lagi bisa peduli sama anaknya atau sebaliknya. Anaknya juga nggak akan peduli, nggak bisa lagi peduli dengan kedua orang tuanya. Semuanya disibukkan dengan urusan masing-masing. Saking ngerinya kita, Pak. Saking banyaknya yang harus kita jawabkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nanti di masa yang sangat mengerikan itu, yang semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri supaya selamat, maka yang bisa menjadi naungan. Naungan itu tempat kita bergantung, Pak. Tempat kita apa ya? Tempat kita mengambil nafas lah ya dari segala kesulitan. Tempat kita apa ya istilahnya itu? Tempat kita menghela nafas, kita minta tolong. Maka yang salah satu yang bisa menolong kita nanti di akhirat adalah amal kita dalam bentuk zakat. Bapak Ibu semua, zakat berdasarkan hadis ini adalah instrumen atau alat atau amal yang bisa menaungi kita di di hari kiamat. Nah, ini menandakan zakat itu tidak hanya berdampak menciptakan keadilan di dunia bagi fakir dan miskin, atau menjadikan orang kikir lebih dermawan. Bukan hanya itu di dunia ini. Namun dia melampaui beyond kehidupan dunia. Dia sampai kepada akhirat. Jadi sebenarnya zakat ini investasi akhirat Bapak Ibu. Atau investasi spiritual kita. Ya, yang bisa nanti membantu kita di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran, ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ya, itu detail ya menjelaskan, hanya ini ayat Al-Quran yang detail menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat. Sehingga eh, ini menjadi pedoman para ulama dan semua umat Islam, siapa-siapa yang berhak menerima zakat gitu Bapak Ibu ya.
Nah, kita bahas coba satu-satu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 Bapak Ibu. Inilah yang selalu kita sebut dengan nama asnaf ya. Asnaf, golongan penerima zakat. Di dalam At-Taubah ayat 60 ini itu disampaikan ada delapan. Ya, ada delapan orang penerima zakat. Ya. Nah, penerima zakat. Satu adalah fakir. Nah, fakir itu siapa Bapak Ibu? Fakir itu orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan. Jadi benar-benar nggak ada harta dan nggak ada pekerjaan. Ini orang yang disebut dengan fakir. Maka dia yang berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya siapa? Selanjutnya adalah miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia punya harta, dia punya pekerjaan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nggak cukup, Pak. Duit pekerjaannya ada, hartanya ada, tapi harta dan pekerjaan itu tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini Bapak Ibu, orang yang baru masuk Islam. Atau juga hatinya. Aduh, sepertinya Pak Deki hilang sinyal. Sebentar ya, teman-teman. Halo, Matika. Pak. Tadi Bapak hilang sinyal kayaknya. Halo, Halo, halo Pak. halo, Assalamualaikum. Oke. Ya, tadi sepertinya hilang ya Pak sinyalnya. Ya tadi, Oke, tadi sampai. iya, ini saya lagi di daerah ini, jadi sinyalnya agak kurang stabil. Oh, iya Pak. Saya off dulu ya. Oke. Sekarang sudah tampil lagi Mbak Tika ya. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Yang ketiga, golongan penerima zakat itu adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu ditarik untuk memperkuat keislamannya. Jadi bisa juga untuk orang-orang yang baru masuk Islam ya Bapak Ibu ya, yang baru masuk Islam supaya hatinya mantap untuk berislam gitu Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang baru masuk Islam itu dikasih uang Pak, walaupun dia orang kaya mungkin ya atau berduit gitu. Ya. Tapi itu bagian daripada cara kita untuk menggembirakan hati orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, selanjutnya adalah amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah petugas yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Nah, ini ada dalam Al-Quran tadi, surat At-Taubah ayat 60. Nah, ini orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Ini adalah eh, Ibnu Sabil. Ya, Bapak Ibu. Ibnu Sabil itu adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanannya itu tidak untuk maksiat ya Bapak Ibu tentunya. Jadi eh, musafir yang memang kehabisan bekal. Maka Bapak Ibu kalau di Timur Tengah ya kita dengar ceritanya itu anak-anak yang sekolah di sana itu menerima orang-orang Indonesia ya anak-anak Indonesia yang sekolah di sana itu menerima
zakat ya. Ini bagian dari kalau lagi mereka nggak ada uang gitu ya, ini bagian dari musafir yang kehabisan bekal. Selanjutnya juga adalah ghorimin ya. Ghorimin itu orang yang berhutang ya. Namun utangnya itu bukan untuk sesuatu hal yang bersifat maksiat tentunya ya, dan dia tidak mampu melunasinya. Nah, ini orang yang menurut Al-Qur'an ya perlu diberi zakat. Nah, yang ketujuh adalah rikob ya. Rikob itu budak atau hamba sahaya yang ingin memberikan diri dengan membayar tebusan kepada tuannya. Nah, ini jarang sekali ya kita temui di lingkungan kita saat ini. Tapi saya yakin di tempat-tempat lain itu banyak ya Rikob ini saat ini ya. Makanya ada perdagangan manusia namanya sekarang ya. Perdagangan manusia Pak, itu terjadi Pak. Bahkan salah satu informasi yang di di Indonesia. Halo, Assalamualaikum Pak Deki. Suaranya hilang lagi, Pak. Sinyal sih kayaknya ya, karena lagi di pedalaman tadi bilangnya. Sebentar ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mungkin sedikit info, kalau teman-teman mau info tentang sertifikat, tadi sudah saya share di grup, boleh sambil dibaca persyaratannya. Terima kasih. Keluar lagi nih kayaknya Mbak Tika ya. Iya, Bapak tadi. Lagi fokus banget nih tadi mendengarkan, tiba-tiba hilang. Ini udah kedengeran sekarang nih. Sudah, Pak. Saya off kamera kayaknya nih ya, biar sinyalnya stabil nih. Oke, Pak, apa-apa. Oke, kita lanjut dikit lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan internet stabil. Saya lagi ada cara nih ke daerah, jadi mengandalkan sinyal HP nih sekarang. Eh, Selanjutnya adalah visabilillah ya Bapak Ibu ya. Nah, visabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk untuk kepentingan dakwah dan jihad. Nah, ini empat, mohon maaf, delapan eh, yang jelas-jelas dalam Al-Quran ya, zakat disebutkan siapa yang berhak menerimanya. Jadi inilah menurut para ulama ya, ditafsirkan inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, 8 golongan, kayak golongan asnaf namanya. Nah, ini apa ya, dijelaskan oleh Al-Quran supaya eh, zakat itu tepat sasaran, jadi tidak kemana-mana. Nah, kalau mau membantu yang lain selain golongan 8 ini, Bapak Ibu, itu bisa pakai infak gitu ya. Bisa pakai sedekah secara umum kita maknai, bisa pakai hadiah dan lain-lain. Tapi kalau zakat itu harus ke 8 asnaf ini. Nah, ini ayat Al-Quran yang bilang. Jadi di samping Al-Quran itu eh, menyampaikan tadi kepada kita kewajiban zakat dan fungsi zakat mensucikan harta, Al-Quran juga mengasih tahu kalau zakat itu hanya untuk 8 golongan yang sudah kita bahas ini. Nah, selanjutnya kita bahas berdasarkan apa yang tadi disampaikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sebelumnya, Bapak Ibu.
Maka bisa kita kelompokkan manfaat zakat itu kepada tiga aspek ini Bapak Ibu. Yang pertama, zakat itu punya manfaat spiritual. Yang kedua, dia punya manfaat ekonomi, sosial. Jadi manfaat zakat itu punya tiga ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bayar zakat, itu punya dampak spiritual, ekonomi, dan sosial. Nah, apa bentuk dari aspek spiritualnya, Pak? Ya, manfaat spiritualnya. Manfaat spiritualnya itu adalah menyucikan jiwa. Tadi udah kita bahas. Kemudian apa manfaat ekonominya? Manfaat ekonominya adalah dengan zakat kita sebenarnya mendistribusikan kekayaan kepada orang yang miskin atau fakir tadi. Maka dengan berzakat kita sedang mendistribusikan kekayaan. Nah, ini manfaat ekonomi, Pak. Yang terakhir, manfaat sosialnya apa? Manfaat sosialnya adalah dia mampu mempererat ikatan persaudaraan antar kita sesama umat Islam. Jadi, zakat punya manfaat kepada tiga aspek sekaligus: spiritual, ekonomi, dan sosial. Spiritualnya adalah menyucikan jiwa kita sehingga kita jadi orang dermawan. Ekonominya adalah mendistribusikan kekayaan dan sosialnya adalah untuk mempererat ikatan persaudaraan. Nah, luar biasa Bapak Ibu, bagaimana Al-Quran dan hadis menyampaikan kepada kita apa manfaat dari zakat ini. Nah, ini yang tadi Pak ya, yang tadi juga kita jelaskan. Jadi yang pertama tadi adalah eh, penyucian jiwa, kemudian menciptakan pendistribusi kekayaan atau keadilan ekonomi, dan yang ketiga tadi adalah menciptakan solidaritas umat ya atau ikatan persaudaraan. Dan tentunya adalah menciptakan rasa rasa syukur. Jadi mendorong rasa syukur dan kepedulian sosial kita. Selanjutnya, zakat itu sebenarnya tadi udah kita singgung juga sebagai kewajiban dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar pajak ya, Bapak Ibu. Mungkin beberapa pekan yang lalu ya atau beberapa bulan yang lalu kita pernah dihebohkan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang lama Bu Sri Mulyani kalau zakat itu ya sama kayak pajak katanya. Nah, tentunya zakat jauh lebih penting ya dibanding yang lainnya, kata adalah pajak. Atau dengan bahasa lainnya, zakat itu sebenarnya bukan hanya sekedar pajak atau pungutan sosial yang terjadi di negara contohnya. Melainkan di belakang itu adalah zakat itu ibadah ya. Ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi, ya. Nah, sejarah penting. Bahkan Abu Bakar itu pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Jadi waktu di zaman Abu Bakar, orang yang tidak bayar zakat itu pernah diperangi. Saking kewajiban zakat itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali di antara 31 tadi, 31 ayat yang bicara tentang zakat, itu 27 di antaranya Bapak Ibu selalu digandengi antara zakat dengan sholat. Maka saking pentingnya zakat, mohon maaf, Abu Bakar pun memerangi orang yang tidak bayar zakat. Kemudian perbedaan antara zakat dan pajak ini Bapak Ibu dan apa manfaatnya bagi negara, Bapak Ibu nanti bisa klik ya di slide ini, ada tulisan saya di sini tentang zakat dan pajak. Untuk judulnya, zakat dan pajak sama atau berbeda gitu ya. Di situ saya menyampaikan, baca saja silakan
Pak Doni bisa materinya dibagi kan nanti Pak Doni ya. Iya Pak, nanti dibagikan di grup. Halo Mbak Tika, Pak Doni, Ya, halo masih Pak. terdengar suara saya Pak? Jelas Pak. Iya Jelas. Pak, nanti di akhir dibagikan di grup materinya. Nah, Halo? halo, Ya sudah Pak, sudah jelas. Halo Pak Diki? Sinyalnya hilang lagi. halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar Pak? Waalaikumsalam, baik sudah Pak. Mbak Tika ini saya ganti jaringan nih sekarang nih. Oh ya, oke oke, nggak apa-apa Pak. Oh iya. Bisa dijadikan ini nggak Pak? Ini mudah-mudahan udah stabil nih, jaringannya udah saya Hmm, ganti. Coba saya jadikan. Bisa co-host nggak Mbak Tika? Pak Doni mungkin boleh bisa dibantu Pak? Sudah, sudah Pak Dek. Sudah Pak ya? Oke, ini insya Allah udah stabil nih, Alhamdulillah. Masih belum bisa Pak? Oh, masih belum bisa Pak Doni? Nggak bisa ya Kak Tika, coba. Bentar.
Pak Doni apa bisa Pak? Atau mungkin boleh di switch ke saya hostnya supaya saya nanti yang ganti. Kak Tika sih, oh ya, eh, Jadiin saya host dulu Pak, izin. oke, nggak mau ya, kenapa? Oke, sebentar sudah. Ya sudah Pak. Delay, sudah ya, delay kayaknya. Iya, Coba, Oke, sudah sudah jadi. bisa, Pak? Ya sudah, Sudah. sudah Pak. Oke. Suara saya masih kedengaran jelas ya, Mbak Tika Sudah ya? sudah jelas Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, eh, beberapa bulan yang lalu kita tuh pernah ini ya dikejutkan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang lama Bu Sri Mulyani kalau zakat itu sama dengan pajak. Nah ini ada bahasan khususnya Bapak Ibu ya untuk bahasan tentang zakat dan pajak gitu ya. Dan eh, Bapak Ibu bisa lihat di materinya nanti dibagi ke peserta ya Pak Doni ya. Iya Pak, siap. Di akhir nanti. Nah, di sini bisa diklik aja nanti di situ ada Bapak Ibu baca apakah zakat sama dengan pajak gitu ya. Nah, eh, di serah tentang zakat itu dulunya memang eh, pajak terhadap orang Muslim itu ya zakat namanya Bapak Ibu. Tapi kalau ke non Muslim itu bukan zakat. Kharaj namanya, ada beberapa ya, ada beberapa jenis pajak untuk orang-orang non Muslim. Nah, kepada orang Islam itu dikenakan zakat ya. Namun ini bukan hanya sekedar kewajiban atau sekedar pungutan gitu ya. Tapi zakat itu bagi orang Islam ada juga ibadah gitu ya. Ibadah. Lanjut Bapak Ibu. Nah, zakat itu sebenarnya tadi udah kita bahas juga ya kunci keberhasilan harta dan keadilan sosial. Nah, kita terus ulang-ulang ini Bapak Ibu supaya kita nggak lepas dari apa sih makna penting dari zakat itu ya. Saya terus ulang-ulang nih. Zakat itu membersihkan harta kita. Karena harta kita itu tidak sepenuhnya kita bawa pulang ke rumah itu bersih loh Bapak Ibu. Gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah harta itu juga, mohon maaf, zakat itu juga membersihkan jiwa kita. Dan lebih daripada itu juga, zakat itu adalah ibadah pada Allah. Itu baru individu kita dampaknya. Ternyata zakat juga punya dampak ke orang lain, yaitu dia menciptakan keadilan sosial. Jadi di samping dia membersihkan harta dan jiwa kita, pada saat yang sama dia menegakkan keadilan, ya, atau distribusi kekayaan kepada orang yang membutuhkan. Dan juga tentunya dia juga memberikan manfaat akhirat yang udah kita bahas tadi sebelumnya. Jadi saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu ya, hanya dengan berzakat dia mampu membersihkan diri kita, menegakkan keadilan terhadap lingkungan kita, keadilan ekonomi dan sosial, dan juga punya dampak sampai ke hari kiamat, di mana zakat menjadi naungan kita nanti di hari kiamat. Zakat dalam Al-Quran adalah amanah ilahi dan bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan yang hakiki. Banyak saat ini orang sejahtera Bapak Ibu, tapi ukurannya materi, bukan yang hakiki. Ya. Banyak orang sekarang sejahtera, namun hanya di dunia, belum tentu di akhir, belum tentu di akhirat. Zakat memastikan kepada kita kesejahteraan itu hakiki. Kata siapa itu? Kata Al-Quran tadi. Kata siapa? Kata hadis tadi. Apa itu kesejahteraan hakiki? Harta kita nggak bertambah, gitu Pak ya. Dilipat gandakan pahalanya, dosa kita diampuni, orang lain terbantu,
dan di akhirat kita dapat naungannya. Nah, itulah namanya kesejahteraan hakiki, Pak. Secara materi nggak berkurang, bahkan bertambah. Orang lain terakhir miskin terbantu kehidupannya, orang juga peduli, orang jadi peduli sama dia, dan nanti di akhirat dapat naung dari zakat itu sendiri. Nah, yang dijadikan sebagai kesejahteraan hakiki. Jadi zakatnya sekedar kewajiban keuangan ya kepada yang diperintahkan oleh Islam. Namun dia adalah bentuk dari manifestasi. Manifestasi itu adalah bentuk perwujudan iman kita, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai alat penyucian harta dan jiwa serta menciptakan fondasi keadilan sosial yang sangat kokoh ya. Jadi melalui zakat, Bapak Ibu, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah, tapi juga turut serta membangun masyarakat yang saling peduli, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan meraih keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi mari kita tunaikan zakat dengan penuh keikhlasan demi harta yang bersih dan masyarakat yang sejahtera. Itulah Bapak Ibu pesan-pesan zakat di dalam Al-Quran dan hadis ya. Bagaimana pesan yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis itu melampaui, sangat-sangat visioner, Pak. Melampaui hanya sekedar kepuasan diri kita pribadi, tidak hanya itu, namun juga bagaimana membantu orang lain, tidak hanya di dunia, namun juga bagaimana sampai ke akhirat kita mendapat naungan karena zakat yang sudah kita tunaikan. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran dan hadis kepada kepada umatnya, kepada kita semua Bapak Ibu. Yang dimana pesan itu harus mampu kita tangkap dengan baik dan harus mampu memotivasi kita untuk menunaikan zakat dan mengkampanyekannya Bapak Ibu ya, mensyiarkan kalau bahasa agamanya, mensyiarkan kepada seluruh alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diskusi singkat kita pada malam hari ini Bapak Ibu ya bisa bermanfaat tentang bagaimana zakat di dalam Al-Quran dan hadis ya. Pesan-pesan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran dan hadis tentang zakat itu sudah kita bahas tadi dari awal. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, memberikan kita kekuatan untuk mampu menjalankan segala perintah-perintahnya, khususnya menunaikan zakat ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah. Aduh, langsung ada yang angkat tangan nih sebentar. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materinya, Pak Deki. Insya Allah materi malam hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman, terutama sebagai seorang Muslim. Tadi yang telah disampaikan oleh Pak Deki, ternyata zakat tuh bukan cuma kewajiban, tapi juga sebagai bentuk ibadah gitu. Dan hampir setara dengan sholat karena bersamaan ya dalam Al-Quran disebutkannya. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk 5 orang pertama. Silakan tadi diawali oleh sebentar Kak Mahdor Al Idrus boleh on cam dan juga on mic silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah jelas, Pak Ustadz? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah jelas Ustaz. Jelas sekali. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf izin on cam ya, Kak, karena sorry off cam karena di sini cuacanya sedang tidak baik Kak gitu. Jadi kalau misalnya on cam takutnya menghambat apa komunikasinya gitu, Kak. Baik, nggak apa-apa Kak, silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah amin dengan penjelasan tadi oleh Ustadz Deki Anwar sangat luar biasa sekali menginspirasi terutama terkait zakat seperti itu. Barangkali izin bertanya terkait melihat perkembangan sekarang itu ya Pak Ustadz. Saya yang berada di generasi Gen Z ini merasa bahwasannya mungkin saya pribadi dan melihat fenomena sekarang itu apa yang melihat anak-anak yang memang notabene sekarang itu lebih kepada sosial media, kemudian apa ya hal-hal yang memang berbaur di sosmed itu menjadi budaya kita gitu Pak.
yang di apa ya yang diambil dari budaya-budaya Barat seperti itu yang tidak mencerminkan bagaimana budaya Islam sebetulnya gitu. Tetapi seharusnya kan generasi Gen Z itu harusnya lebih melek lagi mengenai apa ya istilahnya tuh zakat ini gitu ya Pak ya. Karena bukan hanya orang-orang yang ada di lingkungan pesantren saja yang diajarkan gitu, tetapi seharusnya gitu Pak ya di dunia akademisi juga harusnya diajarkan juga gitu. Tapi kan menjadi tantangan tersendiri Pak karena memang kalau dunia pesantrennya pasti istilahnya itu berpikirnya tuh ke akhirat gitu. Sedangkan kami yang memang di dunia akademisi, yang memang di dunia perkuliahan ataupun di dunia akademik itu memandang ya karena kami juga membagi ini ya Pak ya membagi dunia tadi ya, kita fokus ke dunia gitu. Tapi kita juga sebetulnya mau fokus ke akhirat tapi ngerasa berat banget gitu. Tapi kan anak-anak pesantren mungkin sudah fokus ke akhirat gitu Pak. Barangkali itu untuk pertanyaannya, maaf kalau misalnya agak bingung. Saya juga bingung Masya soalnya Pak. Allah, luar biasa Iya. pertanyaan. Iya barangkali itu Pak untuk pertanyaannya. Baik, Punten Pak. baik, 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 Pak Mahdar. Boleh langsung Tika di... mau dijawab dulu atau mau di nunggu pertanyaan yang lain atau seperti apa, Mbak Tika? Ya boleh langsung aja Pak. Baik, terima kasih, Mbak Tika. Pertanyaan luar biasa ya, Pak Muhammad Mahdar Al Idrus. Saya senang sekali, Pak, dengan pertanyaannya. Memang ini apa ya? Benar-benar problem ini ada di depan mata loh, gitu, Pak. Jadi bukan teori itu, benar-benar yang sedang kita hadapi saat ini. Bagaimana Gen Z bisa apa ya bisa memahami dan mengamalkan agamanya dengan cara dan style mereka sendiri. Nah, ini tantangannya, Pak. Nah, tentunya pendidikan agama, Pak, ini perlu digarisbawahi ya, Pak Mahdor, itu tidak selalu hanya kita dapatkan di pesantren. Nah, ini kuncinya, Pak. Eh, eh, Sekarang dan mungkin juga dari dulu, belajar agama itu bisa kita peroleh dari mana saja, Pak. Dan tidak harus mengundurkan diri. Saya pernah punya pengalaman, Pak Madar. Saya izin share, Bapak Ibu, pengalaman. Dulu waktu saya kuliah, saya juga kuliahnya tidak agama lah, Bapak Ibu ya. Waktu S1 tuh nggak agama lah gitu ya. Nah, ekonomi bahkan gitu ya. Jadi saking pengennya belajar agama, Pak, saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Saya mau masuk pesantren aja gitu ya. Saya bilang sama orang tua saya setuju dua-duanya. Ya udahlah, kamu berhentilah kuliah katanya kan. Masuk pesantren aja katanya. Terus ada seseorang, keluarga saya bilang gini, Deki katanya, di samping kamu sedang berani menuntut ilmu tentang ekonomi manajemen, kamu kan bisa belajar agama juga, gitu kan? Mungkin dari pagi sampai siang belajar ekonomi, siang sampai sore kamu bisa belajar agama. Saya lama berpikir Pak Mandar, oh iya ya, apa saya nggak berpikir begitu gitu. Yang pada akhirnya saya putuskan nggak jadi berhenti kuliah Pak, nggak jadi masuk pesantren. Jadi beneran sampai sekarang di samping saya menuntut ilmu ekonomi, saya menuntut ilmu agama. Bahkan hebatnya lagi Pak, itu saya mix belajarlah ekonomi syariah akhirnya. Jadi alhamdulillah dapat dua jadinya Pak, nggak dapat satu dapat dua. Nah, Gen Z menurut saya harus apa ya? Harus menyadari bahwasannya agama itu kompas hidup kita, gitu ya. Bagaimanapun style gaya hidup kita, no problem. Agama itu sangat cocok dengan apapun style hidup kita. Nah, dari sudut pandang itulah kita belajar agama. Contohnya kalau Gen Z identik dengan digital sekarang, maka follow-lah akun yang bisa mengantarkan kita belajar agama, Pak. Follow-lah pribadi-pribadi ustadz yang memang belajar, kita bisa sama mereka. Jadi habit kita itu bukan habitnya yang kita hilangkan, tapi bagaimana habit itu menjadi sarana atau media bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau Gen Z identik dengan habit digital, tinggal kita buat saja Pak, ekosistem digital kita itu isinya 80% itu agama gitu Pak ya. Sama kayak saya Pak, saya tuh memfollow akun-akun yang memang semakin membuat kita semakin dekat sama Allah, membuat kita bertambah ilmu agama. Sederhananya begitu Pak, untuk Gen Z yang ada di saat ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan menghindari untuk
tidak belajar apa bukan menghindari habit kita yang identik dengan digital, enggak juga gitu ya. Atau kita meninggalkan dunia ini sepenuhnya dan kita belajar agama sepenuhnya, enggak juga begitu, Pak. Semuanya karena Islam itu way of life, jalan hidup ya. Islam itu sumulia. Sumulia itu artinya semua aspek itu ada dalam Islam. Ekonomi ada, bahkan IT ada, Pak. Ilmu tentang luar angkasa ada, ilmu tentang seni ada. Jadi semuanya ada dalam Islam. Jadi Gen Z jangan eh, pesimis ya untuk belajar agama ya. Tinggal habitnya aja, tetap habitnya begitu, tapi diarahkan kepada hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Pak Abdul ya yang bisa saya bantu. Jadi tetap semangat Pak. Tidak harus ke pesantren untuk belajar agama. Jadi ilmu apa yang sedang Bapak tuntut sekarang, teruskan. Di samping itu ada sela-sela waktu kita belajar agama. Ya, medianya terserah Pak. Tidak harus mondok, tapi bisa di bisa lewat digital juga nggak ada masalah. Insya Allah, mohon pertolongan Allah Pak Mahdor berdoa sama Allah. Ya Allah, tuntun saya, beri saya kemampuan untuk memahami agamamu. Insya Allah, Allah akan kabulkan itu Pak. Nah, akan lebih mudah insya Allah nanti akan belajar agama. Iya baik Pak Ustadz, jazakallahu khairan kasihan Pak atas jawabannya. Afwan, afwan. Ya, baik. Saya kembali lagi kepada kakak moderator Kak Atika. Terima kasih. Oke, selanjutnya tadi ada Bapak atau Kak Rido, boleh silakan on cam dan on mic-nya. Ketika sebelumnya suara saya udah kedengaran Kak? Suaranya maaf kurang jelas, Kak. Hmm, eh, Halo, Kak. udah kan? Oke, mungkin agak ini sih, tapi nggak apa. Tersambil saya tulis pertanyaannya. Gimana, Kak? Oh, sebentar, Pak. Dikinya hilang. Halo, Assalamualaikum, Pak Ada Diki. Pak Tika, ada. Oke. Iya, lagi minum tadi. Ya, Oke, sudah jelas. Kak udah kedengaran nggak suara saya? Ya, Udah, oke baik Kak. Izin ya Kak, izin Pak Diki, Baik Pak saya Ridho. sebelumnya perkenalkan nama saya Rido. Saya saat ini masih kuliah. Jadi izin bertanya Pak, untuk terkait eh, zakat ini saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama, zakat yang tidak dibayarkan. Apakah ada kemungkinan orang mohon maaf. Pak Diki, suaranya jelas tidak? Kalau di saya kurang jelas, mohon maaf nih. Takutnya Ulang lagi lewat. Pak Ridho, saya lagi berusaha mendengar. Ulang lagi Pak, mungkin Pak. Takut saya izin Pak, lewat. seseorang yang membayar zakat, apakah zakat yang dibayarkan bisa dialokasikan ke pembangunan atau eh, ke hal lain selain memberikan kepada orang secara langsung, seperti pembangunan musola atau pembangunan jembatan. Mungkin itu poin pertama. Eh, Boleh izin dua pertanyaan, Pak? Silakan, Boleh Kak. Mbak Tika? Boleh, silakan. Boleh. Coba pertanyaan kedua. Sesama kita udah sama-sama melihat di media sosial sekarang marak informasi terkait korupsi yang terjadi dan eh, apa kejadian-kejadian lain yang bersifat menggunakan uang masyarakat atau uang yang tidak halal. Apakah ini orang-orang yang termasuk dalam melakukan hal tersebut? Apakah itu bagian dari orang-orang yang tidak membayar zakat? Apakah orang-orang yang tidak membayar zakat akan berpotensi melakukan hal tersebut akibat dari ketidakmauannya untuk membayar zakat?
Mungkin cukup sekian Pak, pertanyaan dari saya. Oke, baik, Baik, terima kasih Kak Rido. langsung dijawab ya Mbak Tika ya. Iya Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rido Hidayat dari UNAN ya, Pak Rido ya. Di unmute Masih dulu di mungkin. mute. Masih di mute. Iya Pak. Oh iya, Aku oke dari oke ini. oke oke. Eh, saya dulu S1-nya di Bung Hatta Pak Rido, tahu ya? Oh tahu Pak. Satu satu kampung kita tuh berarti. Pak Oke, ini Pak dari pertanyaannya bagus ini. sekali. Ya, pertanyaannya bagus sekali Pak Rido ya. Pertama terkait dengan eh, eh, apakah dana zakat itu bisa dialokasikan untuk tadi ya, contohnya pembangunan masjid atau jembatan atau jalan. Oke, berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 tadi, Pak Ridho, itu ada 8 golongan zakat, penerima zakat asnaf ya. Eh, Berdasarkan surat At-Taubah ini, yang berhak menerima zakat itu Pak Ridho, itu adalah dalam tanda petik ya, orang, Pak. Jadi orang miskin yang delapan delapannya itu orang. Orang miskin, orang fakir, orang yang sedang berhutang. Ya, jadi orang, Pak. Maka pada saat dia dibayarkan ke jembatan contohnya zakatnya, dibelikan ke semen masjid contohnya, atau dibelikan ke apa ya, ke jalan gitu, Pak. Maka dia tidak berdampak ke orang secara langsung. Jadi zakat itu harus ke individu, Pak, manfaatnya. Karena 8 asnaf itu ke orang perginya, bukan ke fisik ya. Fisik fasilitas bukan, Pak. Nah, kalau 8 orang ini mau diperas lagi, Pak, itu muaranya kedua sebenarnya. Fakir, miskin, Pak. Jadi 8 ini diperas lagi, Pak, itu perginya kedua, ke fakir miskin. Jadi prioritas zakat itu sebenarnya ada di fakir dan miskin, Pak. Maka selama dua orang ini ada, Pak, di sekitar pembayar zakat, ya, maka duit zakat untuk jembatan, untuk itu nggak boleh sebenarnya. Selama dua orang ini masih masih banyak, Pak, di sekitar kita, masih banyak di sekitar kita. Jadi ini prioritasnya ya, Pak Ridho ya. Maka bisa dijawab eh, duit zakat tentunya untuk jembatan, jalan itu tidak diperbolehkan karena zakat itu khusus untuk personal. Nah, adapun nanti untuk bantuan-bantuan yang lain itu sifatnya ijtihadi. Setelah kondisi-kondisi 8 orang ini dianalisis, tidak ada lagi, Pak, contohnya. Atau sudah terpenuhin semua. Maka baru ada ijtihad untuk program-program yang lain. Tapi prioritasnya yang tadi. Ya, kedelapan asnaf sifatnya manusia atau SDM. Dan kalau mau diperas lagi itu ke fakir dan miskin. Nah, bagaimana kalau ada jembatan yang rusak atau gedung sekolah yang roboh gitu ya? Itu nggak pakai dana zakat, pakainya dana infak. Nah, makanya kan selain selain zakat, Pak, umat Islam kan banyak lagi yang lain tuh. Ada infak, ada sedekah, ada wakaf, Pak ya. Ada hadiah, ada hibah, ada warisan, dan lain-lain. Nah, itu bisa dipakai untuk apa aja. Jadi Islam itu benar-benar sederhananya begini, Islam tuh sistem yang sangat luar biasa, Pak. Ada dulu yang wajibnya, yang wajib tuh zakat dan harus ke orang ini. Kalau mau yang lain, ada sumber lain. Nah, kan keren, Pak itu. Jadi ada alokasi khusus masing-masing, Pak, untuk alokasi dana-dana sosial keislaman ini. Gitu ya, Pak Ridho, untuk pertanyaan yang nomor satu. Pertanyaan yang nomor dua ini keren, Pak. Ya, apakah ada implikasi orang yang sering korupsi gitu, Pak ya? Ada nggak itu hubungannya dengan kalau dia tuh jarang berzakat? Kalau feeling saya, Pak, dan analisa saya dan ilmu yang saya tahu, itu hubungannya sangat erat, Pak. Kenapa? Karena tadi Al-Quran bilang, fungsi zakat itu sebenarnya menyucikan jiwa kita, Pak. Pensucian. Jadi sifat-sifat eh, rakus ya, serakah yang ada dalam hati kita itu obatnya, penawarnya, salah satunya bayar zakat, Pak. Sekarang Pak Ridho coba bayangkan. Kalau penawarnya ini nggak pernah kita, ini nih sifat rakus itu sebenarnya fitrah kita. Setiap manusia tuh pasti pengen lebih, Pak. Keinginannya pasti terus. Nah, penawarnya tuh zakat, Pak. Jadi Allah tuh sifat-sifat buruk kita tuh ada penangkalnya. Salah satu penangkalnya adalah zakat. Nah, sekarang Pak Ridho bayangkan.
sifat itu muncul, keserakahan, keinginan yang berlebihan gitu ya, pengen kaya, pengen menumpuk-numpuk kekayaan, itu terus yang muncul dalam keinginan kita dan tidak pernah dikasih penawarnya. Apalah kira-kira yang terjadi? Akan tambah tamak dan serakah kita. Maka kata Allah, kalau itu mau disucikan, artinya kan kita ibarat komputer, Pak. Sistem default kita ini, defaultnya model pabrik kita ini, Pak, itu memang apa ya? Memang serakah gitu ya. Memang nafsu kita tuh untuk menguasai dunia ini memang ada gitu potensinya. Nah, cuman Allah kasih zakat sebagai pensucinya. Jadi ada penawarnya. Nah, kalau orang nggak pernah bayar zakat dan tidak memaknai zakat itu sebagai ibadah dia kepada Allah, maka erat kaitannya, Pak, keserakahannya akan semakin kuat. Orang korupsi itu bukan orang miskin kan, Pak ya? Orang yang duitnya banyak kan? Iya, orang miskin mah nggak korupsi lagi dia. Nggak ada juga yang mau dikorupsi katanya. Artinya apa? Duitnya sudah banyak. Nah, namanya itu serakah. Nah, keserakahan itu tadi, Pak, karena nggak pernah disucikan hatinya dengan zakat. Zakat. Karena zakat itu fungsinya adalah eh, penyucian jiwa kita. Jadi dengan bayar zakat, insya Allah, karena itu janji Al-Quran, dia bagian dari penyucian jiwa kita. Jadi kalau Pak Ridho nanya, ada nggak hubungannya? Sangat erat Pak hubungannya. Ya. Jadi ibarat arah angin itu Pak, yang satu ke timur, yang satu ke barat Pak. Gitu ya Pak Ridho ya. Mungkin itu yang bisa saya bantu Pak jawabnya. Baik, terima kasih ya Pak Diki atas jawabannya. Sama-sama Pak. Salam ke kawan-kawan di UNAN Pak. Baik Pak. Baik, terima kasih Kak Ridho atas pertanyaannya. Selanjutnya tadi ada dari Kak Ovi, silakan jika ingin bertanya. Baik, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ovi. Apa Sebelumnya, kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ustadz sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah, Masya Allah sekali ya, materinya sangat eh, berbobot sekali. Mungkin kalau tadi pertanyaan teman-teman itu dari sisi muzakinya, kalau saya pertanyaannya dari sisi pengelola zakatnya atau lembaga zakatnya. Pertanyaan saya, adakah panduan syar'i yang mengatur mengenai batasan, adakah panduan syar'i mengenai berapa kali batasan sebuah lembaga zakat itu boleh memberikan bantuan? Khususnya ini untuk kategori asnaf miskin, ghorimin, dan mu'alaf. Karena ada kekhawatiran jika kita memberikan bantuan terus-menerus, itu dikhawatirkan akan ada sifat konsumtif dan ketergantungan gitu. Akhirnya kan jadi tidak mandiri si penerima zakatnya gitu. Nah, itu Ustadz, terima kasih atas. Baik. Luar biasa nih pertanyaan Bu Ovi. Bu Ovi ini pengelola las jangan-jangan nih. Alhamdulillah kerja di las Pak Ustadz. Di GIS Peduli juga. Betul Pak Ustadz. Ini Belajar juga. orang dalam nih ya. Iya, ordal. Mau belajar juga nih orang dalam. Ordal ya. Oke. Pertanyaannya luar biasa Bu Ovi ya. Jadi begini. eh itu tuh dilematis sebenarnya ya. Hal-hal begitu dilematis Bu Ovi. Karena memang ayat Al-Quran itu sebenarnya tidak ada yang tersirat untuk menyampaikan kepada kita orang itu disuruh produktif ya. Tidak ada ya yang secara jelas gitu ayatnya. eh, Makanya zakat produktif Pak, itu istihad sifatnya dari para ulama gitu ya. Zakat produktif itu yang mengubah eh, mustahik menjadi muzaki itu sebenarnya itu istihad gitu ya. Nah, persoalannya gini, mengubah mindset orang miskin itu nggak gampang, Bu Opi. Nggak gampang. Ya. Eh, Contoh kita batasin nih. Kamu saya kasih 3 kali aja ya. Habis itu nggak kasih lagi supaya kamu berubah gitu. Nah, miskin itu definisinya kompleks.
Kenapa saya bilang kompleks, Bu Opi? Satu, miskin harta. Ternyata miskin itu nggak hanya harta mereka itu. Mereka tuh miskin ini, miskin pengetahuan. Bukan miskin akal, Pak ya, miskin ilmu. Sehingga untuk ngeloading program Mustahik menjadi Muzaki itu lama mereka tuh meloading itu gitu ya. Butuh waktu untuk mereka tuh bisa benar-benar meloading, mengubah habit menerima itu menjadi memberi itu nggak gampang bagi mereka. Beda mungkin dengan kita ya yang teman-teman yang sudah terbiasa dengan edukasi ya selalu dapat training, selalu dapat ilmu pengetahuan, mungkin cepat nangkap. Oh iya kita harus berubah. Nah, terus harus punya skill ini, skill ini, skill ini, skill ini. Bagi orang miskin itu nggak gampang. Itu yang harus kita pahami sama-sama. Jadi dia miskin harta, yang kedua memang miskin ilmu. Miskin kasih sayang juga mereka itu gitu ya. Kadang mereka tuh minta-minta ke kita tuh karena mungkin butuh kasih sayang aja jangan-jangan Bu Ovi gitu ya. Pengen dekat dengan kita gitu, pengen ada yang perhatian sama mereka gitu. Nah, karena memang dia nggak dapet itu mungkin dulu ya hidupnya susah, keluarganya susah. Jadi dari kecil tuh udah terbiasa berat hidupnya. Jadi dia tuh selalu apa ya selalu pengen dimanja gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu nggak kita paham kalau kita nggak jadi orang miskin dulunya gitu Pak. Jadi miskin harta, miskin ilmu, miskin miskin kasih sayang, dan lebih hebatnya lagi Pak, mereka ini miskin harapan juga. Jadi kalau kita tuh bisa berharap, bisa optimis ya, saya kalau bekerja keras gitu ya, insya Allah saya akan sukses ke depan. Mereka tuh nggak punya itu juga, miskin itu juga Pak, miskin motivasi hidup mereka tuh. Miskin motivasi hidup, miskin harapan. Nah, itulah definisi miskin semuanya, Bu Ovi. Jadi miskin itu kompleks memang di dalam diri mereka tuh. Bukan hanya miskin harta, tapi miskin motivasi, miskin optimisme, miskin harapan, miskin kasih sayang, miskin ilmu, miskin skill. Sehingga memang semua itu harus kita selesaikan dalam diri mereka. Nah, pertanyaannya kapan ini selesainya, Pak? Bu, kita nggak bisa prediksi. Selagi menurut mata pandangan kita, mereka itu butuh bantuan, itu dibantu. Yang nampak zohir saja, Bu ya. Kalau batinnya kita nggak akan bisa tahu. Tapi kalau secara zohir, orang ini masih butuh dibantu, maka wajib bagi kita membantunya. Gitu ya, Bu Ovi ya. Sampai benar-benar secara zohir kita ngelihat dia ini udah settle secara ekonomi, lepas. Gitu. Jadi selagi selagi belum secara zohir dia tuh ini, walaupun gayanya uring-uringan istilahnya Pak ya, entah betul entah enggak gitu ya. Kadang mereka hanya bergantung-bergantung saja, cuma berharap-harap bantuan saja gitu Pak. Memang kita nggak bisa berharap mereka tuh berpikirnya linear. Linear itu dalam artian kalau kita kasih pemahaman langsung berubah dan dia lebih baik. Nggak bisa, Bu. Karena tadi mereka tuh miskin semuanya. Miskin mencerna, miskin bahkan miskin untuk berbuat baik juga. Gitu. Nah, itulah definisi miskin sepenuhnya. Nah, harapan kita sebenarnya dengan memberikan zakat ke mereka itu bukan hanya sekedar selesai persoalan ekonomi. Tetapi ada bonding, Bu Abi. Bonding antara Amil dengan mereka, dengan Mustahik. Bonding itu ikatan. Saya berharap sih sebenarnya ikatan inilah yang akan mengubah mindset mereka. Nah, apa yang mengubah mindset? Salah satunya bonding. Untuk membuat ikatan ini dengan para mustahik, Pak, itu salah satu medianya dikasih zakat. Bahkan berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang sampai benar-benar dia tuh udah nganggap kita tuh kayak keluarga gitu ya, kayak teman banget gitu ya. Terus baru kita pelan tahu mereka. Nah, pertanyaannya berapa lama bonding itu mampu kita ikat dengan mereka? Ini kita nggak akan pernah tahu. Sembari kita berdoa pada Allah, semoga mereka benar mampu keluar dari apa dari kondisi yang sedang mereka hadapi saat ini gitu. Karena itu Bu ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kesimpulannya selagi sezohir kita melihat dia butuh bantuan, maka kita harus membantunya. Sambil kita bangun bonding tadi, kita ubah mindset mereka, kita pelan-pelan memberikan harapan dan mengubah pola pikir mereka. Jadi pendekatannya memang multidimensi juga untuk orang-orang fakir atau miskin. Karena tadi saya bilang kemiskinan mereka tuh multidimensi, bukan hanya materi saja. Itu ya Bu Ovi ya, mudah-mudahan bisa membantu jawabannya.
Baik Ustadz, syukron jazakallah khair Ustadz. Afwan. Baik, terima kasih Kak Ovi sudah bertanya. Oke, selanjutnya ada Kak Devi Jayanti. Assalamualaikum. Halo, Kak atau Halo, Ibu? Waalaikumsalam. Selamat malam, Hmm. Kak, dan Pak Deki. Silakan. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi apa kabar? Mbak atau Bu Devi apa kabar? bebas, Pak. Boleh, Mbak, boleh, Bu. Siap, siap. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tika dan Pak Deki udah berbagi ilmu kepada saya yang fakir ilmu ini, sehingga pengetahuan saya bisa bertambah tentang zakat. Yang ingin saya tanyakan, Pak, saya belum paham betul perbedaan antara sedekah dan zakat. Itu yang pertama. Jika memang perbedaannya cukup jauh dan sangat berbeda, apakah bisa dijelaskan kepada saya perbedaannya itu terletak di mananya? Lalu pertanyaan yang kedua, boleh nggak Pak ini saya tanyanya lebih dari satu? Boleh, silakan masih ada waktunya insya Allah. Oke. Pertanyaan yang kedua, ada satu apa ya istilahnya satu orang lah, dia udah bekerja, lalu dalam setiap selesai gajian dia itu memberikan sebagian rezekinya kepada saudaranya, terutama saudaranya yang seperti neneknya, lalu kakeknya seperti itu. Tapi yang saudara jauh eh, kategorinya masih menurut saya bukan dalam kategori yang wajib untuk menerima zakat, tetapi setiap bulan dia tetap memberikannya. Lalu apakah apa yang dilakukan itu termasuk ke dalam zakat atau sedekah kalau memang berbeda ya Pak ya? Lalu ketika dia sudah melakukan itu, apakah dia masih bukan wajib ya apa istilahnya? Apakah dia masih bukan diharuskan apa ya istilahnya saya bingung kalimatnya masih di apa ya masih ada sebuah ya istilahnya keharusan lah untuk tetap melakukan zakat seperti itu. Semoga bisa difahami ya Pak pertanyaan saya yang belibet ini. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, 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 baik. Terima kasih Mbak Sama-sama Devi. Mbak Devi. Lanjut dijawab Mbak Tika ya? Silakan Bapak. Ya, oke. Baik, Mbak Devi. Terima kasih. Mbak Devi ini orang dalam juga Mbak Tika ya? Bukan sih, Oh, sepertinya peserta. bukan. Oh iya, baik, baik. Mbak Devi pertanyaannya luar biasa ya. Apa beda sedekah dengan zakat? Kemudian, apakah saudaranya tadi itu bayar zakat apa bayar sedekah gitu Pak ya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, sedekah dengan zakat. Jadi, menurut para ulama, Mbak Devi ya, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menurut mereka, zakat itu adalah bagian dari sedekah. Jadi, salah satu bagian sedekah. Jadi, secara umum namanya sedekah, Mbak Devi. Infak itu sedekah, wakaf itu sedekah, zakat itu juga namanya sedekah. Nah, cuman karena kita bahasa sehari-hari gitu ya, bahasa sehari-hari di lingkungan kita, jadi nanti berbeda nih bahasa sehari-hari dengan bahasa agama. Kalau bahasa sehari-hari kan kita dari kecil sedekah, sedekah 1.000 gitu ya. Zakat, nah seakan-akan dalam pikiran kita zakat dengan sedekah itu beda. Sebenarnya menurut para ulama, zakat itu bagian dari sedekah. Jadi payung besarnya namanya sedekah. Nah, di bawahnya tuh ada zakat, ada infak, ada wakaf gitu Pak ya. Ada hadiah, ada hibah. Nah, zakat adalah sedekah ini nanti juga di kategori dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah dianjurkan. Nah, sedekah yang wajib itu adalah zakat. Nah, gitu. Jadi zakat itu sedekah wajib. Satu lagi sebenarnya ada sedekah wajib lagi namanya warisan. Warisan. Nah, jadi sedekah yang sifatnya wajib namanya zakat dan warisan. Sedangkan sedekah yang sifatnya nggak wajib namanya infak, wakaf. Nah, hadiah. Nah, itu namanya sedekah juga, tapi tidak wajib. Nah, sedangkan zakat dan warisan itu wajib. Ya, gitu Mbak Devi bedanya. Nah, bedanya sedekah sama zakat ini dibahas juga di dalam Undang-Undang Zakat ya. Di Undang-Undang nomor di tahun 2011 ya kalau nggak salah saya. Itu perbedaan yang paling mudah gitu. Jadi orang yang bayar zakat sebenarnya dia bersedekah.
Sebenarnya bersedekah, namun menunaikan yang wajib. Oke, itu yang pertama ya, eh, Mbak Devi ya, mudah-mudahan bisa membantu. Yang kedua adalah apakah yang dilakukan oleh keluarga Mbak Devi tadi itu sedekah apa kan gitu ya. Jadi gini, eh sedekah itu kan wajib. Sehingga konsekuensinya nanti berbeda dengan, maaf, zakat adalah wajib. Sehingga konsekuensinya nanti berbeda dengan infak atau yang kita pahami bahasa sehari-harinya sedekah gitu. Sebenarnya sedekah yang kita kasih itu namanya infak gitu ya. Nah, itu tergantung dengan niat orang yang memberi. Kalau dia memberi warga itu, nenek jauhnya itu, kalau niatnya bayar zakat, maka zakat terikat dengan aturan. Harus 8 asnaf tadi. Pertanyaannya, neneknya atau keluarganya tadi masuk nggak ke kategori 8 asnaf ini? Kalau tidak masuk, berarti dia tidak sedang berzakat. Walaupun mungkin dia pengen berzakat sebenarnya, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka jatuhnya nanti adalah infak, ya, infak. Namun, kalau keluarganya ini eh, masuk ke dalam kategori 8 asnaf itu, dan niatnya juga ingin berzakat, karena kan ini Mbak Devi, ibadah itu bisa diterima tuh kan kuncinya dua. Satu, niatnya ngapain, pengen apa. Yang kedua, caranya harus benar. Kalau salah satunya nih ada yang nggak salah, berarti nggak diterima ibadahnya. Jadi kalau dia mau berzakat, harus disertai dulu dengan niat. Saya ini mau berzakat, bukan lafaznya ya, tapi keinginannya itu pengen berzakat. Yang kedua, syariatnya, caranya. Caranya harus kepada 8 asnaf tadi. Nah, kalau bukan 8 asnaf, ya berarti nggak berzakat dia namanya. Namanya berinfak. Nah, pertanyaannya, boleh nggak berzakat kepada keluarga jauh? Jawabannya, boleh selama itu bukan tanggungannya. Jadi kita tuh nggak boleh berzakat ke orang yang menjadi tanggungan saya. Tanggungan kita maksudnya. Contoh, saya suami nih, istri saya itu tanggungan saya. Saya berzakat sama dia itu nggak boleh, ya. Tapi kalau keluarga kita yang tidak menjadi tanggungan kita, justru zakatnya dianjurkan ke mereka duluan dibanding ke yang lain. Atau orang tua contohnya. Orang tua kita tuh bukan tanggungan kita, mungkin tanggungan kakak kita gitu ya. Kakak kita lebih banyak uangnya dari kita contohnya. Jadi dia udah tua, orang tua kita mungkin miskin ya atau fakir orang tua kita, tapi ditanggung oleh kedua orang tua yang bukan tanggungan kita, sehingga bukan tanggungan kita, maka kita boleh berzakat ke mereka. Kalau itu bukan kita yang menanggungnya. Jadi justru sebenarnya zakat itu harus dulu diberikan kepada keluarga terdekat kita. Itu dulu justru yang pertama, ya. Namun keluarga kita ini harus memenuhi kriteria penerima zakat yang asnaf tadi. Kalau bukan, maka dia bukan zakat. Itu ya, Mbak Devi ya. Mudah-mudahan jelas ya, Mbak Devi. Halo, Kak Devi. Ya, sangat jelas Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya sudah paham sekarang. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ya. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya ada Bapak atau Kak Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ya, baik. Mungkin mau disampaikan secara langsung, Pak, pertanyaannya? Sinyalnya jelek teh, bisa dibacakan Oh, saja gitu. oke, baik. Oke, pertanyaannya izin bertanya Ustadz, orang yang memiliki harta banyak seperti logam mulia, tanah luas, dan lain-lain, kan harus memberikan zakat mal. Apakah selain itu juga diwajibkan bersedekah? Karena kita tahu kadang orang kaya justru melalaikan hal tersebut. Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya Pak Ibrahim. Jadi gini, yang diwajibkan oleh Allah, tadi saya sudah sampaikan, yang diwajibkan oleh Allah tuh hanya zakat, Pak. Satu lagi namanya warisan nanti. Cuman kita nggak bahas warisan sekarang. Zakat. Berarti selain zakat itu nggak wajib. Nggak wajib. Maka kalau orang kaya, dia sudah menunaikan zakat malnya, senilai memang setelah dihitung-hitung nilainya sekian, dan sudah dia tunaikan, apakah ada kewajiban setelah itu dia bersedekah? Jawabannya tidak. Karena bersedekah dalam arti itu infak Pak ya.
bersedekah yang pengertian umum tadi ya, pengertian kita di masyarakat ya, bukan pengertian agama, itu nggak wajib lagi. Karena yang wajib dalam agama kita hanyalah zakat. Selebihnya apa? Selebihnya infak. Infak atau sedekah itu hanya apa istilahnya ya? Kalau mau menambah amal lebih banyak lagi tuh si orang kaya gitu ya. Si orang kaya gitu deh. Jadi kayak gini sederhananya Pak Ibrahim. Allah itu sama kayak kita sekolah dulu nih. Supaya lulus nilai IPA kita, nilainya minimal kan 6, Pak. Kalau 5 nggak lulus kan? Nah, kalau 8 lebih bagus lagi daripada 6. Nah, Allah itu kayak gitu dia ngasih kita tuh syariat. Harta yang kamu punya banyak itu supaya nggak aku marahin, kata Allah kan. Kamu cukup ngasihnya 6 ya, atau cukup bayar zakat aja. Cuman kalau mau nilai 8 ya kamu tambah infak dong gitu kan. Sehingga nilainya nggak hanya 6, nilainya jadi 8. Nah, begitulah Allah tuh adil, Pak. Ya, karena kan ada juga tipe-tipe orang kaya, ya saya kan yang wajib-wajib aja, nggak mau yang sunah-sunah, sama lah kayak sholat juga begitu kan. Saya kan cuma sholat 5 waktu aja, nggak mau sholat duha, sholat tahajud, sholat apa lagi tuh, sholat qobliyah, ba'diyah, nggak mau dia. Saya mau yang wajib aja. Salah kah? Nggak. Ya. Nggak berdosa kah? Nggak juga gitu kan. Nah, sama kayak harta. Harta orang kaya hanya diwajibkan oleh Allah untuk membayar zakat. Selebihnya itu adalah sunnah, dianjurkan. Dan kalau mau nilai amalnya lebih banyak, lebih bagus, ya silahkan berinfak lagi. Jadi orang kaya yang dermawan. Itu ya, Pak Ibrahim ya. Mudah-mudahan membantu, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Apakah sudah terjawab pertanyaannya Pak Ibrahim? Halo? Oke, sepertinya sinyalnya tadi soalnya disampaikan sinyalnya kurang bagus. Mungkin Pak masih bisa ada waktu mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, baik. Pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sangadah, izin bertanya, bagaimana cara kita menghindari riba? Masya Allah. Ini pertanyaan yang berat banget ya. Bu Syahadah ini, pertama Bu, jangan punya rekening di bank konvensional. Itu saran saya yang pertama kali. Ya, Ibu cek dulu rekeningnya apakah ada bank konvensional. Sekaligus untuk tim GIS Peduli nih ya semuanya. Jangan ada rekening bank konvensional, yaitu Bu Sangadah ya. Yang pertama itu. Karena kalau Ibu punya rekening bank konvensional, itu nanti nggak bisa keluar Pak dari riba. Nggak bisa keluar. Semakin asik nanti. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi supaya keluar dari supaya keluar dari riba, jangan punya rekening bank konvensional. Pun ada rekening bank konvensional terpaksa contohnya, karena gaji kita tempat kerja tuh ngalirnya ke situ. Nah, itu dipindahin. Jadi kalau pas gaji masuk langsung pindah ke bank syariah gitu ya. Pas gaji masuk pindah ke bank syariah. Bank syariah yang mana Ustaz? Terserah bank syariah yang mana. Yang penting ada nama bank syariah di situ. Mau yang punya negara, punya swasta, mau yang punya Muhammadiyah, terserah Bapak Ibu semua. Insya Allah, Allah punya pahala masing-masing untuk mereka. Nah, itu yang pertama Pak, supaya terhindar dari riba. Yang kedua, eh, apa istilahnya tuh, mohon pertolongan sama Allah, supaya Allah beri kekuatan kita Pak. Eh, Memang godaan untuk memiliki fasilitas riba itu sekarang ini, di zaman sekarang ini Pak, setelah saya pelajari Pak, di HP ini dompet digital gitu ya, sulit sekali kita menghindar dari situ. Setelah saya pelajari bisa Pak, bisa. Jadi alhamdulillah nih kayak saya, satu pun dompet digital, bank, ATM, apapun transaksi, alhamdulillah bisa terhindar dari semua berbau-bau tidak syariah gitu ya, atau yang ada ribanya. Nah, ternyata bisa kalau kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu datangnya dari Allah. Dan kita berdoa, Allah ya Allah beri aku kekuatan untuk menghindari riba ini. Saya perlu ingatkan riba itu Bapak Ibu, dosanya nomor 4 terbesar Pak. Itu menurut hadis riwayat Tabrani. Jadi riba itu dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 279, orang yang memakan riba, kemudian yang tahu dan tidak bertaubat, dan nggak meninggalkan sisa riba itu dia kekal neraka Pak, Bu. Kalau kita kan cuma tahu orang yang syirik saja ya, yang kekal di neraka. Ternyata pemakan riba itu juga bisa kekal di neraka, Pak. Kalau syaratnya terpenuhi, salah satu syaratnya adalah dia tahu kalau itu riba, cuman dia nggak mau ninggalin. Nah, itu menurut Al-Quran dalam Al-Baqarah 9,
dia akan kekal di neraka, Pak. Jadi dosa besar, Pak. Dosanya harus ditinggalkan riba itu salah. Jalan pertamanya, Bu Sangadah, jangan punya rekening bank konvensional. Dah, aja dulu. Kalau Ibu Sangadah bisa melakukan itu, insya Allah yang lain ngikut. Insya Allah yang lainnya sekarang. Itu nih. Halo, Assalamualaikum Pak Deki. Halo, ya. Oke. Putus-putus lagi Bu ya sinyalnya. Iya. Oke. Sudah. Oke. Halo, Pak. Sebentar ya, teman-teman. Insya Allah kita sebentar lagi sudah rampung webinarnya. Halo, Assalamualaikum Pak Deki. Sudah kembali. Sinyal saya hilang lagi padahal udah ganti jaringan. Insya Allah tadi pertanyaan terakhir, Pak. Oke, tadi jawaban saya udah selesai belum ya, Mbak Tika ya? Terdengar tadi ya. Sudah sih. Terus tiba-tiba hilang. Tapi sudah. Eh, Intinya tadi adalah harus apa? Stop menggunakan bank konvensional gitu. Oke, Harus halo betul, Ibu betul. Itu Samada, dulu apakah? aja, itu step bisa langsung dieksekusi. Oke, baik Pak. Sebelum kita tutup Pak materi malam hari ini mungkin ada apa penutup dari Bapak untuk kita nih, terutama yang Gen Z yang lagi belajar agama. Baik, berarti saya dengan Pak Doni nih, cuma yang Gen Z juga ya Pak Doni ya. Gen Z juga. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Alhamdulillah yakinlah yang menggerakkan hati kita hadir di webinar malam ini Bapak Ibu untuk mengenal tentang rukun Islam yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh punya tujuan Bapak Ibu menghadirkan kita dalam webinar ini supaya Allah mengenalkan kita dengan rukun Islamnya yang ketiga. Itu hikmahnya supaya kita semakin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan tentunya tidak hanya semakin dekat dengan Allah, Allah juga punya maksud supaya kita terus belajar tentang zakat. Dan kita juga terus mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena sumber-sumber ajaran agama kita ada dari Al-Quran dan hadis. Semakin mencintai Al-Quran, semakin rajin kita baca Al-Quran, insya Allah Allah akan mulai buka tabir-tabir tentang agamanya kepada kita untuk terus belajar agamanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan Bapak Ibu semua untuk istiqomah di dalam agamanya, terus semangat ya. Para Gen Z tadi sudah saya sampaikan tidak perlu ke pesantren untuk belajar agama ya. Jadi Gen Z yang identik dengan digital follow akun-akun ustadz-ustadz yang keren-keren itu. Nah, ada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad ya. Di follow tuh akun-akun mereka ya. Lebih banyak lah follow yang akun-akun begitu dibanding yang lain. Kalau kita pengen belajar agama. Nah, ini pesan saya untuk Gen Z karena yakin yang maha berkuasa di atas segalanya itu Allah Subhanahu wa taala. Kan makhluknya ya, sehebat apapun makhluknya, dia masih tergantung kepada Allah. Jadi, mari kita sandarkan harapan kita, masalah kita, rezeki kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masa depan hidup kita serahkan dan sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sekuat tenaga kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul ya, mencintai Nabi Muhammad. Mulailah kita nih membaca biografi Nabi Muhammad itu seperti apa, perjuangan hidupnya seperti apa gitu ya. Yang perempuan-perempuan nih, gen-z perempuan atau mbak-mbak atau ibu-ibu, belajarlah siapa itu Khadijah sebenarnya gitu ya. Bagaimana Siti Khadijah itu wanita yang luar biasa gitu ya. Saya aja kalau mendengar cerita tentang mendengar nama Siti Khadijah aja Bapak Ibu, walaupun saya laki, itu bagi saya itu luar biasa banget gitu ya. Nah, mulailah kita belajar banyak tentang itu. Ikutin ya. Kalau sekarang kan tidak harus buka buku ya. Bisa ngikutin akun YouTube tentang sirah-sirah Nabi ya. Kalau memang lebih baiknya baca buku gitu ya. Nah, itu saja mungkin ya Bapak Ibu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan-urusan kita dan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Tadi juga sinyalnya putus-putus Bapak Ibu ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.